Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Pada video kali ini, kita akan membahas mayoritas agama orang Jepang. Apakah benar di sana mayoritas adalah seorang ateis? Setiap tahunnya, Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, dan Olahraga merilis jumlah penganut agama dan kepercayaan terkini yang dianut oleh orang Jepang. Kemudian, agama apa aja sih yang mereka anut? Yuk mari kita tonton video ini sampai habis. Penganut agama lebih besar dari jumlah penduduk. Jika melihat jumlah penganut dari tiap-tiap kepercayaan, di akhir tahun 2012, Shinto dengan jumlah penganut kira-kira 100 jiwa adalah yang terbesar. Urutan kedua adalah agama Buddha dengan jumlah penganut sekitar 85 juta jiwa. Dan urutan ketiga, agama Kristen dengan jumlah kira-kira 19 juta jiwa, dan lain-lainnya berkisar 9 juta sampai 110 ribu jiwa. Jika semuanya dijumlahkan, total keseluruhan penganut berjumlah 190 juta 100 ribu jiwa. Jumlah penduduk Jepang sendiri tahun 2013 akhir adalah 127 jiwa. Dengan kata lain, dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka jumlah keseluruhan pemeluk agama jauh lebih besar. Sebenarnya fenomena apa yang seperti ini? Dalam laporan tidak diperoleh jumlah orang Jepang yang mendeklarasikan diri agamanya. Jumlah penganut didapatkan dari masing-masing organisasi keagamaan. Agama adalah tradisi dan juga pilihan. Pada saat tahun baru, orang Jepang pergi ke kuil Jinja atau kuil Shinto untuk berdoa. Namun tidak pernah ada anggapan orang Shinto harus berdoa di kuil. Sebaliknya, kebiasaan untuk mengunjungi kuil Shinto terjadi pada saat pergantian tahun baru. Di Tokyo, ada kuil Shinto yang terkenal bernama kuil Meiji. Dari tanggal 1 sampai 3 Januari, sebanyak 3 juta lebih jiwa telah mengunjungi kuil ini untuk merayakan tahun baru. Pada saat upacara pemakaman, banyak orang yang pergi ke kuil Buddha. Bagi orang Jepang itu sudah kebiasaan dan tidak menyadari itu adalah praktik keagamaan. Hari kelahiran Buddha pun, atau yang biasa disebut sebagai Hanamatsuri, juga menjadi hari libur nasional. Dan pada saat Hanamatsuri ada juga yang pergi ke kuil untuk berdoa. Namun jika dibandingkan, banyak juga orang Jepang yang melakukan Hanamatsuri tanpa tujuan untuk berdoa. Keluarga orang Jepang banyak yang memiliki kuburan turun-temurun dari leluhur kuil Buddha. Karenanya, banyak orang Jepang yang merasa menjadi bagian dari kuil tersebut, sehingga juga menjadi bagian dari agama Buddha. Ini disebut sebagai sistem jemaat, suatu peninggalan zaman Edo. Jika kamu bertanya pada orang Jepang, agama Buddha kamu alirannya apa? Maka banyak yang dapat menjawabnya, dari aliran kuil Buddha di mana kuburan keluarga saya terletak. Jika ditanya apa bedanya aliran dari spesifikasi tersebut dengan aliran lain, kemungkinan besar banyak orang yang tidak bisa menjawabnya secara mendetail. Saat upacara pernikahan, banyak yang menerapkan ajaran Shinto. Banyak juga yang mengadakan upacara pernikahan di gereja walaupun mereka bukan pemeluk agama Kristen. Kemudian meskipun kebanyakan orang Jepang bukan beragama Kristen, Jepang merayakan Natal loh. Karena mereka merayakan Natal bagi orang asing yang tinggal di Jepang. Banyak orang menjadi salah paham bahwa Jepang adalah negara dengan jemaat Kristen yang taat. Agama orang Jepang, agama Shinto. Jika melihat total penganut agama di Jepang, orang Jepang kebanyakan memeluk agama Shinto. Dari jumlah penduduk Jepang, seperdelapannya memeluk agama Shinto. Di Jepang, gunung, sungai, dan lainnya adalah kekayaan alam yang besar. Orang Jepang sejak dahulu kala takut pada gunung, hutan, danau, batu, dan pohon yang dianggap sebagai hal yang suci. Dan jika ada hal baik yang terjadi, orang Jepang akan berterima kasih pada benda-benda itu. Jepang juga banyak terkena gempa bumi, topan, dan gunung berapi. Orang Jepang juga sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Karena setiap komponen alam jadi terlihat sebagai Tuhan atau dewa. Dewa agama Shinto sangat banyak. Dan ada istilah Yoyorozu yang artinya adalah 8 juta dewa. Ini bukan berarti jumlah dewa tepat 8 juta ya. Tetapi pendek kata ini berarti sangat banyak. Dan karenanya angka 8 juta yang selalu dipakai. Sejak dahulu kala pun, orang Jepang yang menganut agama Shinto takut akan kemarahan alam. Maka mereka selalu menjaga kelestarian alam yang sudah ada. Shinto adalah agama unik di Jepang, meskipun dikatakan sebagai agama, namun sangat berbeda jika dibandingkan dengan Islam, Kristen, dan agama lainnya. Bagi agama Shinto, orang yang pertama kali menyebarkan ajaran bukanlah penemu ajaran tersebut. Ajaran Shinto juga tidak dikumpulkan sebagai kitab suci. Penganut Shinto yang menyebarkan ajaran ini sedikit demi sedikit dan tidak ada ajakan untuk juga menjadi penganut Shinto. Orang Jepang sendiri pun tidak memiliki kesadaran bahwa mereka adalah penganut Shinto. Tidak pula memiliki kesadaran bahwa ajaran tertentu adalah ajaran Shinto. Ajaran Shinto pada akhirnya menjadi cara pikir yang umum dan menjadi adat istiadat saja yang hingga pada akhirnya disebarkan lewat pergaulan ataupun ajaran dari orang tua. Oleh karena itu, jika ada orang asing yang ingin belajar Shinto atau ingin jadi pemeluk Shinto, saya rasa itu sulit karena tidak ada kitab sucinya. Kebijakan sebelum perang. Setelah berakhirnya masa kekuatan tentara Tokugawa di zaman Edo, Jepang membuka negara dan menjadi zaman Meiji.
Saat itu, banyak kawasan Asia yang menjadi koloni atau sekutu Eropa. Orang Jepang cemas bahwa di pemerintahan Meiji, Jepang akan jadi wilayah sekutu Eropa. Jepang juga akan menjadi modern secara spesifik dalam bidang ekonomi, terjadi penguatan dan pembangunan dan persenjataan. Saat kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengumumkan 5 prinsip dasar Pancasila yang menjadi dasar pemikiran Indonesia. Saat memasuki zaman Meiji, saat itu Jepang yang dikuasai oleh Kaisar Meiji mengumumkan Sumpah 5 Dasar yang akan menjadi Undang-Undang Dasar Negara. Jepang tidak akan menjadi negara sekutu pihak asing. Zaman Meiji bukan berarti kemerdekaan. Perubahan zaman Edo ke Meiji adalah perubahan atas lahirnya kembali suatu negara. Indonesia dan Jepang membangun kembali negaranya. Adapun 5 prinsip dasar yang sama kemungkinan kebetulan semata, tetapi hal itu sangat menarik ya. Dan saat pemerintahan Meiji pun sangat penting untuk menjauhi dominasi pihak asing. Itulah yang saat itu menjadi pemikiran yang ditanamkan oleh Kaisar pada rakyatnya. Jika dipikirkan, masyarakat meringkasnya dalam ajaran Shinto, dan Kaisar menjadi bukan hanya sebagai alat politik saja, namun juga menjadi pemimpin Shinto. Bahkan ada pula yang meyakini ia adalah Tuhan. Orang Jepang yang lahir setelah perang sepertinya tidak akan percaya pada apa yang terjadi pada Jepang dulu jika melihat sejarahnya ya. Tampaknya sampai saat ini detail ajaran Shinto sendiri pun tidak banyak dimengerti kebanyakan masyarakat Jepang. Kini, Kaisar yang dianggap Tuhan pun menjadi hal yang abnormal. Bagaimanapun, Tuhan yang diyakini oleh Shinto dengan Tuhan pencipta yang dimaksudkan oleh Islam atau Kristen mempunyai perbedaan yang besar ya. Tuhan Shinto lebih menitik beratkan pada ketakutan orang-orang pada kemarahan Tuhan. Tuhan di toilet. Orang Jepang beranggapan bahwa Tuhan atau dewa ada di rumah mana-mana dan dalam benda apapun. Di dalam rumah juga ada, dan di dapur ada dewa dapur, bahkan di toilet juga ada Tuhan. Pada tahun 2010, lagu Toire no Kami-sama sangat sukses di Jepang. Ini merupakan lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh penyanyi perempuan yang bernama Kana Uemura. Berisi percakapan antara seorang anak perempuan dengan neneknya. Karena lagu itu sangat sukses, Kana Uemura menerbitkan novel yang mencerminkan dirinya dengan judul Tuhan Toilet. Pada tahun 2011 pun, ini juga ditayangkan dalam drama televisi dengan judul yang sama, yang diambil dari biografi Kana Uemura. Karena di Jepang ada Tuhan Toilet, bukan hanya jika membersihkan toilet dipercaya bisa menjadi cantik, namun juga dipercaya bahwa jika membersihkan toilet maka akan melahirkan anak yang cantik dan juga sehat. Wanita hamil pun membersihkan toilet secara tekun untuk menyenangkan Tuhan Toilet. Nah, jadi begitu kira-kira minasang. Bagaimana agama yang dianut oleh orang Jepang? Kira-kira minasang tertarik kan nih untuk coba mempelajari Shinto lebih dalam? Tapi hati-hati ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya ke teman-teman minasang. Jangan lupa ya untuk subscribe juga. Terima kasih. Ja, mata deh. Bye-bye.